Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-musannif al-qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini adalah halaqah yang ke-11 dari pengajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib karangan Imam Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang mana di halaqah yang telah lewat kita telah mempelajari tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Maka di halaqah ini kita memasuki di fasal fardu mandi. Langsung saja kita membacanya. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a an-niyyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basharati wa sunanuhu khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrarul yadi 'alal jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ini adalah satu fasal dan bermula fardu mandi. Itu 3 segala perkara. Mana-mana 3? Yang pertama an-niyatu niat, dan yang kedua menghilangkan najasah, menghilangkan najis, ingkanat jika ada ianya najis di atas badannya seseorang. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan air ke seluruh bulu-bulu dan kulit. Dan bermula sunat-sunatnya mandi itu 5 segala perkara. Mana-mana 5 perkara? Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua mengambil air wudu sebelumnya mandi. Dan yang ketiga yaitu imrarul yadi 'alal jasad, menggosok-gosok tangan di atas jasad. Dan yang keempat yaitu al-muwalah, beriring-iring. Dan yang terakhir yang kelima yaitu mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Ini terjemahan kosakata, terjemahan makna perkata. Sekarang kita masuki dalam penjelasan, mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Di fasal ini musannif rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita tentang fardu mandi. Setelah di fasal yang sebelumnya, di halaqah yang telah lewat, kita mempelajari perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Maka di fasal ini musannif menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara fardu mandi ataupun sunat-sunat ketika kita mandi. Yang wajib ketika kita mandi itu ada 3 perkara. Fardu yang wajib kita lakukan ketika mandi ada 3 perkara. Mana-mana 3 perkara? Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Sebelum kita mandi, ketika kita hendak mengalirkan air, ketika kita hendak menuangkan air ke badan kita, kita niat. Kita pasangkan niat dulu bahwa kita hendak melakukan mandi wajib atau mandi apa atau mandi sunat dan sebagainya. Itu yang pertama, yaitu niat. Dan yang kedua yaitu menghilangkan najis jika ada ianya najis di atas badan kita. Yang kedua yang wajib kita lakukan ketika kita hendak mandi yaitu fardu mandi, itu menghilangkan najis. Apabila ada najis, kita habis membuang air kecil atau kita habis membuang air besar, kita hilangkan najis. Atau ada najis-najis yang lain di badan kita, kita hilangkan dulu. Kemudian baru yang ketiga yaitu menyampaikan air ke seluruh bulu-bulu, rambut, jenggot, kumis dan sebagainya, dan ke seluruh kulit. Kita ratakan. Itu yang wajib ketika kita mandi. Niat, menghilangkan najis, dan menyampaikan air ke seluruh bulu-bulu dan kulit. Itu yang wajib, fardu. Kemudian sunat. Ini sunat-sunat mandi ada 5 perkara. Yang pertama itu membaca bismillah. Ketika kita menuangkan air ke badan kita, kita membaca bismillah. Dan sebelum mandi juga wudu, ini sunat, wudu sebelum mandi. Kemudian menggosok-gosok tangan ke seluruh anggota tubuh, maka itu adalah juga sunat.
Kemudian yang keempat itu muwalat, beriring-iring. Beriring-iring, tidak lama-lama. Setelah setelah niat langsung menghilangkan najis, kemudian langsung kita menuangkan air ke badan kita. Kemudian yang kelima yaitu sunat-sunat mandi, mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Ini adalah penjelasan ala kadar. Mudah-mudahan kita semua santri yang baru belajar dapat memahami pasal ini. Kita pindah ke layar selanjutnya, yaitu rangkuman. Seperti biasa, rangkuman yang pertama, faraidul ghusli salah satu asya. Fardu mandi ada 3. Yang pertama an-niyatu, niat. Nah, yang kedua izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis di badan jika ada. Kemudian yang ketiga isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarah, meratakan air ke seluruh bulu dan kulit. Halaman selanjutnya, rangkuman selanjutnya yaitu sunanuhu khamsatu asya. Sunat-sunat mandi ada 5 segala perkara. Pertama tasmiyah, membaca basmalah. Dan yang kedua wudu qablahu, berwudu sebelumnya mandi. Kemudian yang ketiga itu menggosok-gosok tangan ke seluruh jasad. Ini imrarul yad 'alal jasad kama marra fil wudu liwujubiha 'indal malikiyah. Ini yang perkara yang ketiga ini ada ini. Sebagaimana telah lewat, menggosok-gosok tangan di atas jasad ini menurut mazhab Maliki hukumnya adalah wajib. Maka di dalam mazhab Syafi'i kita sunat untuk maka dalam mazhab Syafi'i adalah sunat. Kemudian yang keempat itu muwalat. Muwalat itu beriling-iling. Ini ada kan. Kenapa sunat dalam mazhab Syafi'i muwalat dalam hal mandi? Karena untuk keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya itu Imam Malikiyah. Orang yang bermazhab Maliki muwalat dalam mandi, dalam fardu mandi hukumnya mereka wajib. Sedangkan kita sunat. Untuk apa sunat? Kita lakukan juga untuk supaya kita lakukan juga untuk supaya kita keluar daripada khilaf, karena mereka wajib, kita lakukan juga. Kemudian yang kelima yaitu mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Ini adalah rangkuman. Kita pindah ke layar berikutnya, yaitu beberapa hadis yang berkaitan dengan fardu mandi. Langsung saja kita membaca. Rawal Bukhari an Maimunah radhiyallahu anha fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Maimunah radhiyallahu anha fi ghuslihi, pada mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membasuh kemaluannya Nabi dan barang yang terkena akannya Nabi daripada kotoran-kotoran, artinya najasah dan qazar. Ini Maimunah. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Maimunah, itu istri Nabi, bahwasanya Nabi dalam mandi wajib, ketika Nabi mandi wajib, Nabi membersihkan najis, membersihkan kemaluannya dan barang yang terkena akannya daripada azah, itu najis dan kotoran. Nabi sebelum mandi membersihkan dulu najis-najis yang ada di badannya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya mensahihkan, dalam menghilangkan najis cukup hanya dengan satu basuhan daripada menghilangkan rafa' hadas. Maka adalah menghilangkan kotoran sebelum menuangkan itu sunat. Jadi menghilangkan najis, kotoran sebelum menuangkan air untuk mandi itu hukumnya adalah sunat. Hadis selanjutnya, kullu amrin zibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ini hadis yang berkaitan dengan sunat mandi, yaitu membaca bismillah. Setiap perkara yang memiliki kebaikan yang tidak dimulai dengannya bacaan bismillah, maka perkara itu adalah aqta'. Aqta' itu terputus. Ribalin artinya lahu sya'nun yuhimu bihi syara'an, perkara yang dianggap penting dalam syara'. Aqta' naqisun wa qalilun naqis wa qalilul barakah. Itu mana aqta'. Setiap perkara yang ada di dalam syariat dianggap penting, di situ membaca bismillah hukumnya sunat. Artinya apabila tidak dibaca bismillah, maka perkara itu kurang berkat. Hadis yang selanjutnya, rawal Imamul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi apabila mandi Nabi daripada janabah, memulai Nabi maka membasuh Nabi akan dua tangannya, kemudian berwudu sebagaimana Nabi berwudu bagi salat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, maka menggosok-gosok
ianya Nabi dengannya jari-jari itu akan rambut-rambutnya, kemudian menuangkan ianya Nabi di atas kepalanya 3 tuangan dengan 2 tangannya. Kemudian baru menuangkan air di atas kulitnya seluruhnya. Meriwayatkan oleh Abu Dawud juga dan selainnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau berkata, mendengar oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yusibhal ma'u fa'ala Allahu bihi kadza wa kadza minan nar." Barang siapa yang meninggalkan satu tempat bulu saja daripada janabah yang tidak mengena akannya oleh air, maka memperbuat oleh Allah dengannya seperti itu dan seperti itu daripada neraka. Ini ancaman bagi orang yang lalai, yang tidak begitu memperhatikan ketika mandi janabah. Sehingga apabila ada orang yang ketika mandi janabah tidak ada satu bulu yang tidak terkena air dari mandi janabah, maka orang itu akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kaza wa kaza. Ini dengan lafaz isyarah saja dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada neraka. Berarti azab dalam neraka apabila ada satu bulu saja yang tidak terkena air ketika mandi janabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita dengan api neraka. Sehingga berkata oleh Sayyidina Ali, "Famin thamma 'adaitu sya'ri." Maka karena itu aku menghilangkan rambutku. Wa kana yajuzu sya'rahu, dan adalah ya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu yajuzu sya'rahu. Apa makna yajuzu sya'rahu? Yuhliquhu, itu mencukur ianya Sayyidina Ali akan rambutnya. Ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah tentang tata cara Nabi mandi wajib. Yang pertama, Nabi membasuh 2 tangan, kemudian berwudu, kemudian menggosok-gosok jari-jarinya ke dalam, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu Nabi menggosok-gosok seluruh bulu rambut-rambutnya dan bulu-bulu badan, kemudian baru menuangkan air ke kepalanya 3 tuangan dengan 2 tangannya. Kemudian baru menuangkan air ke kulitnya, badannya seluruhnya. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berkata ianya Aisyah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai akannya Nabi oleh berkanan-kanan pada memakai sandalnya Nabi dan menyisir rambutnya Nabi dan bersucinya Nabi dan pada seluruh keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis untuk perkara sunat yang kelima dari sunat-sunat mandi, yaitu mendahulukan yang kanan. Kenapa? Karena Nabi sangat menyukai mendahulukan yang kanan dulu di dalam segala perkaranya, baik dalam memakai sandal. Ketika Nabi memakai sandal, Nabi memakaikan dengan kakinya yang kanan dulu. Begitu juga ketika Nabi menyisir rambut, Nabi menyisir rambut di sebelah kanan yang dulu. Begitu juga dalam Nabi bersuci, berwudu, mandi, Nabi selalu mendahulukan yang kanan dulu. Dan pada seluruh keadaannya Nabi. Tana'ulihi artinya lubsihin na'la, memakainya Nabi akan sandal. Tarajjulihi tasrih sya'ri ra'sihi, menyisir rambut kepalanya Nabi. Tahurihi wudu'ihi wa ghuslihi. Tahur, apa itu tahur? Itu wudu'nya Nabi dan mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan yang kanan, menyukai mendahulukan yang kanan dulu. Maka inilah sampai di sini pengajian di halaqah yang ke-11 ini, yaitu pengajian tentang perkara-perkara fardu-fardu mandi dan sunat-sunat mandi. Insyaallah kita akan melanjutkan di halaqah yang selanjutnya. Di mana di halaqah ini kalau ada kesalahan, kekurangan maupun pertanyaan boleh lewat kolom komentar di bawah. Sampai di sini, wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.